Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Terusanipun sampai pada wa fi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qaulihi wa fi qaulihi dawe Kanjeng Nabi candakanipun hadis wa inna malikul limri'im manawa. Wa fi qaulihi lan iku tetep ing dalem dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane dawe Kanjeng Nabi wa inna malikul limri'im manawa. Wa inna malikul limri'in ang temen setuhune iku kedue saben-saben wong suwiji ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in, sapa seseorang. Di dawuhipun Kanjeng Nabi candakanipun innamal a'malu binniyah, lalu wa inna malikul limri'im manawa dawe Kanjeng Nabi niku dalilun utawi dalil, sesuatu yang menunjukkan ala annahu ing atase temen seduhune kelakuan bahwasanya iku la tajuzu ora wenang apa an-niyabatu niyabah ganteaken atau gawe ganti fil ibadati ing dalem pira-pira ngibadah. Wala tauqilu lan ora wenang gawe wakil fi nafsin niyati ing dalem kahanane niat. Fi nafsin niyati ing dalem kahanane niat. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa inna malikul limri'im manawa. Dawuh wa inna malikul limri'im manawa, bahwasanya setiap seseorang akan mendapatkan balasan, akan diterima atau tidak, akan diberi pahala atau tidak oleh Allah, itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Manawanya, niatnya karena apa? Ikhlas atau tidak? Karena Allah atau karena Rasul atau tidak, atau karena selain Allah, selain Rasul, niat karena dunia. Dawe Kanjeng Nabi wa inna malikul limri'im manawa ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain di dalam beribadah. Tidak boleh membuat wakil, menyuruh orang lain untuk menggantikan kita, menggantikan seseorang dalam melakukan ibadah. La yajuzu an-niyabatu fil ibadah, tidak boleh membuat ganti, diwakilna karo orang lain, tidak boleh. Wala tauqilu fin nafsin niyah, bahkan juga hadis ini menunjukkan sebagai dalil tidak bolehnya mewakilkan di dalam nafsu niyah, di dalam tentang niat itu sendiri. Jadi berniat ngrentek akan ning jero ati niku tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Fi nafsin niyah. Jadi menjatuhkan niat itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi dawe Kanjeng Nabi, sabda Nabi wa inna malikul limri'im manawa itu sebagai dalil ibadah itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Begitu juga tidak diperbolehkannya mewakilkan untuk berniat kepada orang lain. Wa qadistasna lan terkadang den jabaaken
min dalika saking mengkono-mengkono lata juzunia batu fil ibadah wala taukil fi nafsin niyah opo tafriqatu zakati ngedum zakat wadabhu udhiyati wadabhul udhiyati lan nyembelih hewan kurban faya juzu mongko wenang opo at-taukilu gawe wakil fihi ma ing dalem tafriqatu zakah wa dzabhul udhiyah fin niyati ing dalem niat wa dzabhu lan nyembelih wa tafriqatu lan ngedum membagi dagingnya ma'al qudrati sartane kuwasa orang yang membuat wakil itu sebenarnya dia mampu ala niyati ing atase niat. Ada pengecualian dari tidak diperbolehkannya mewakilkan niat atau membadalkan kepada orang lain dengan dalam ibadah itu tentang masalah tafriqatuz zakah. Tafriqatuz zakah itu membagi zakat. Jadi di dalam masalah membagi zakat walaupun seseorang itu mampu membaginya sendiri ini boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi kita boleh, kita mampu sebenarnya kita mampu memikul sendiri, kita mampu membawa sendiri, membagikan sendiri zakat tersebut. Tapi kita boleh wenang kenging mewakilkan di dalam membagikan zakat kepada orang lain. Jadi boleh diwakilno kali orang lain. Biasanya ini sudah berlaku. Jadi kita menyerahkan zakat kita kepada amil zakat. Nah, amil zakat itu kepanjangan dari muzaki. Ya, tugasnya mengamil itu diantara itu menampung lalu membagi. Nah, amil itulah sebagai wakil kita. Atau seandainya kita tidak memakai amil, artinya kita langsung menyerahkan kepada seseorang perorangan, maka boleh hukumnya mewakilkan ibadah membagikan zakat itu boleh ma'al qudrah. Begitu juga boleh kita mewakilkan, artinya sah kita mewakilkan niat sekaligus dan penyembelihan hewan kurban. Jadi ketika kita berkurban, lalu hewan kurban itu kita serahkan kepada orang yang dapat dipercaya, yang dikira bagus dalam penyembelihannya, kita menyerahkan kepada mereka, lalu mewakilkan mereka untuk penyembelihannya, sekaligus meniatkan di dalam berkurbannya, niku sah. Jadi pengecualian niku di dalam ibadah yang boleh diwakilkan, yaitu diantara tafriqatuz zakah membagi zakat, lalu menyembelih hewan kurban. Walaupun kita mampu, kita boleh mewakilkan kepada orang lain. Wa fil haji lan iku tetap ing dalam haji. La yajuzu ora wenang apa dzalika mengkono-mengkono taukil ma'al qudrati sartane kuwasa. Wadaf uddini daini wadaf uddaini atau wadaf iddaini la yajuzu mal qudrah wa fil haji wa fi daf'id daini lan ing dalam nyauri utang. Adapun di dalam ibadah haji, ketika orang yang berhaji, orang tersebut yang wajib haji itu mampu, artinya mampu dia bisa melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat, maka kita atau orang tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, tidak boleh membuat badal haji kalau dia sendiri mampu. Tidak sah mewakilkan berhaji kalau dia mampu melaksanakan ibadah haji. Begitu juga untuk membayar hutang. Membayar hutang tidak boleh mewakilkan. Ing kana lamun ono podaf uden iku ala jihata ini tetap ingatase arah-arah loro. Kaman contone kaya wong alaihi kang iku tetep ingatase man alfani utawi 2000. Ada sangkutan 2000. Bi ahadihima
kang iku tetep ing ngatasé alfani rohnun utawi gade. Fa'adda mongko nyauri sapa man alfan ing 1000. Wa qala ngucap sapa man ja'altuhu ndadekake sapa ingsun ing alfun ngan alfin saking utang 1000 ngan alfir saking utang 1000 arrohna kang ana gaden. Sudika mongko den benerake sapa man. Fa in lam yanwi mongko lamun ora niat sapa man saean ing suwiji-wiji halat daf'i ing dalam tingkah aweh ketika memberikan uang tersebut, nawa mongko niat sapa man ba'da dzalika ing dalam sawise mengko-mengkono ad-daf'u. Wa ja'alahu lan dadekake sapa man ing alfun ing 1000 amma saking barang sa'a kang ngarepake sapa man ing ma. Sa'a kang ngarepake sapa man ing ma. Walaisal ora ono iku lana kedue kita. Menurut Imam Nawawi di sini. Apa niatun niat tata akhoru kang dadi keri apa ya niat ngan amalin saking anil amali saking amal. Wa tasihhulan sah illahuna angin ing dalem kene panggonan daf'udain. Jadi tidak sahnya mewakilkan mewakilkan membayar hutang kepada orang lain itu masalah ketika kita itu hanya punya masalah sangkutan hutang tok dengan satu orang tersebut, dengan orang kita hanya punya hutang 1000 kepada si fulan, kepada Ahmad, kepada Umar, lalu kita itu tanpa diniati pun kita sah. Tanpa niat kita membayar hutang niki kalau nyar utang 1000 datang jenengan niku sah. Jadi kita tidak perlu membutuhkan niat ketika memang hutangnya itu 1000 tok dan tidak punya sangkutan yang lain dengan si fulan itu yang kita hutangi. Wa in kana ala jihataini kaman alaihi alfani bi ahadihima rohnun fa adda alfan wa qala jaltu an alfin rohna sudika fa illam yanwi syai'an halatad daf'i nawa ba'da dzalika. Adapun ketika saya punya hutang dengan fulan 1000, di samping hutang 1000 saya juga punya sangkutan lain yang berupa gaden. Aku juga punya gaden. Saya pernah menggadekan sesuatu kepada fulan. Di samping gaden juga saya berhutang. Jadi ketika kita itu ada dua arah. Ya, dua sangkutan hutang, punya tanggungan harus menebus gade, atau kita pernah menggadekan sesuatu kepada fulan. Maka ketika seperti itu, ketika kita hendak membayar hutang yang 1000 dan juga menebus gaden yang bernilai 1000 itu juga, maka kita itu wajib niat. Kita wajib niat ketika kita memberikan 1000, kita menyerahkan, kita membayar hutang itu kepada si fulan. Jadi dalam hati niat 1000 ini adalah untuk bayar hutang. Lalu kan seperti ini, maksudnya seperti ini. Kita punya tanggungan 2000 nggih, 1000 hutang, 1000 gaden. Nah, saya dari rumah bawa uang 2000. 2000 itu yang 1000 adalah untuk bayar hutang, yang 1000 untuk menebus gadean. Maka ketika kita memberikan uang ini kepada si fulan 2000, kita niat di dalam hati, sekaligus kita bilang seberapa fulan, ini 1000 yang saya kasih datang jenengan, ini adalah untuk bayar hutang. Lalu yang 1000 ini untuk menebus gade. Seperti itu. Lalu ketika kita memberikan uangnya itu tidak niat, di dalam membayar hutang itu hanya niki nun sewu, kalau kan nggak ada tanggungan kali panjenengan jumlahi kali ewu, walaupun realitanya kan 2000 itu tidak sama.
dua sama haknya artinya dua sama kewajibannya. Yang satu adalah kewajiban bayar hutang, yang 1000 adalah kewajiban menebus gaden. Kita hanya memberikan uang tok 2000 brok 2000 ya impun 2000 diwehno. Maka ketika lupa niat ketika memberikan uang tersebut, maka kita harus niat setelah memberikan uang itu, kita niat di dalam hati bahwasanya yang 1000 itu untuk bayar hutang, yang 1000 untuk menebus gaden. Itu sah niat setelah melakukan amal. Maksudnya sah setelah melakukan pembayaran hutang. Artinya niat setelah melakukan perbuatan itu sah. Tapi itu khusus di dalam masalah membayar hutang saja. Di lain itu, niat itu tidak sah dilakukan setelah selesai melakukan ibadah. Maka dikatakan di sini walaisa lana niyatun tata'akhkharu 'anil amal. Menurut kami, pendapat kita, ini yang lana di sini adalah yang mengatakan, yang dawuhakan adalah Imam Nawawi, penyusun kitab Arba'in ini bahasa menurut madhab Syafi'i atau mungkin madhab ulama-ulama yang lain, niat itu tidak sah dilakukan setelah selesai amal. Karena seperti kemarin kita jelaskan bahwasanya niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kita bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan permulaan awal dari kita melakukan ibadah atau amalan. Kalau dilakukannya itu setelah selesai amal, kita sudah sholat nih, kita melakukan sholat sudah selesai, di awal kita tidak niat, lalu niatnya kok setelah salam selesai sholat, tidak sah sholatnya, niatnya pun tidak sah, sholatnya tidak sah. Akan tetapi di dalam memberikan hutang, membayar hutang itu sah niatnya setelah kita itu memberikan uang yang kita maksudkan untuk membayar hutang. Walai salana niyatu takhuru an amal wa tasihu illahunna. Jadi hanya di sini dalam hal masalah membayar hutang itu sah niatnya setelah selesai memberikan uang yang untuk bayar hutang. Qaluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi terusane hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kanjeng Nabi dawuh malih terusane hadis niku kan nggih candhake hadis, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Waman utai sapa wong kanat kang ana sopan apa kanat kang ana apa hijratu hijreman lidunya krana dunya yusibuha kang ngenani biar dia mendapatkan dunia, awi imra'atin utawa perempuan yang kihu kang ia nikahi sapa imra'ah fa hijratuhu moko hijreman ila ma maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Lah dawe Kanjeng Nabi famangkat hijrat illahi wa rasulihi ila akhirih niki niku aslul muhajarah utawi asale lafat muhajarah. Al muhajarah niku al muhajarah itu makna ngalih, berpindah. Al mujafatu kang wangkot asalnya. Al muhajarah al mujafah wangkot niku wangkot keras hati, wangkot niku keras hati, jafa atos hati wangkot ni jafa yajfu jafaan niku maknane memutus hubungan
atau makna benci bisa nggih, asli secara bahasa Java yajfu jafaan ini memutus hubungan. Makna benci juga bisa, makna kasar juga bisa, makna bengis niku kejam nggih, sangat kejam, tak berperi kemanusiaan. Atau dari lafaz jafun nggih, jafun sing jamake jafaun nggih, maknanya kasar atau bengis. Atau al-jafi jufatun nggih, maknanya bengis, sing bengis, al-jafi yang bengis. Makna atau keras hati. Jadi al-muhajarah, al-muhajaratul mujafah niku asal lafaz hijrah itu dari itu. Watarkulan makna tinggal. Jadi hijrah niku bermakna pindah sing wangkot nih, pindah karena keras hati, dan juga watarku makna tinggal. Ini asal dari lafadznya, bukan pengertian hijrah yang dimaksud di dalam hadis ini, bukan asal katanya gitu. Fa ismul hijrati mengkutawi kang aran hijrah iku yaqo utumiba apa ya ismul hijrah, nama hijrah itu ala umurin ing atase pira-pira perkara. Ketika dikatakan hijrah melihat dari historis atau dari sejarah Islam, hijrah itu memuat dua pengertian. Al awalu utai kang awal, hijrah yang pertama iku hijratus sahabati, hijrai para sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu taala anhum, mimma kata awit saking Mekah ilal Habasyati maring tanah Habasyah, hina ada nalikane nglarakaken menyakiti sapa al musyrikuna wong-wong musyrik kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafirru mongko padha mlayu, padha pergi mlayu sapa ya sahabat minhu saking Kanjeng Nabi ilan Najasi maring raja Najasi. Wa kana lan ono apa ya hijrah yang pertama niki Makkah ke Habasyah. Wa kan ono apa hadhil hijrah tu iki kilah hijrah iku ba'dal bi'sati ing dalam sawise keutuse Kanjeng Nabi bi khamsi sinina kelawan 5 pira-pira taun. Qalahu dawakan ing dawuh ning kanat hijratul kaan hadhil hijratu ba'dal bi'sa bi khamsi sinin sobal Baihaqi, Imam Baihaqi. Jadi pengertian hijrah yang pertama sesuai sejarah yaitu hijrahnya sahabat Nabi dari Mekah ke tanah Habasyah. Disebabkan karena saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu selalu menyakiti orang-orang muslim. Maka karena perlakuan yang sangat kejam yang sudah membuat tidak nyaman kehidupan para sahabat orang-orang Islam pada saat awal-awal Islam, maka Nabi menyarankan para sahabat itu untuk berhijrah. Nah, pertama yang dilakukan hijrah yaitu dari Mekah ke Habasyah. Yaitu ke Habasyah itu ke Raja Najasyi saat itu. Nah, itu terjadi yang pertama pada tahun ke-5 setelah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi setelah Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan Nabi Gusti Allah. Tahun ke-5 dari kenabian. Itu hijrah yang pertama dari Makkah ke Habasyah. Seperti yang disampaikan, hal itu disampaikan oleh Imam Baihaqi. Al-hijratu utawi hijrah as-saniyatu kang kaping pindho. Adapun hijrah yang kedua iku mimma kata saking kota Mekah ilal Madinati maring kota Madinah. Wa kana lan ono apa hijrah saniyah ini, hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah iku ba'dal bi'sati ing dalam sawise keutuse Kanjeng Nabi bisalah sa'asyarota kelawan ba'dal bi'sati bisa setelah keutuse Kanjeng Nabi kelawan kacek 13 apane sanatan taune. Wa kana lan ono apa ya kelakuan iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam pada saat itu bima kata ngantep ono ing
kota Mekah apa ayu hajiro yen to hijrah sapa muslim ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilal Madinati maring kota Madinah. Lalu hijrah yang kedua adalah hijrahnya, pindahnya Kanjeng Nabi, pindahnya para sahabat Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Lah, kejadian itu hijrahnya sahabat, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Jadi setelah Kanjeng Nabi diutus dari utusannya Gusti Allah, setelah resmi menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun. Dari tahun ke-13 terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu bukan sekarang, ini perlu diketahui dan perlu dipahami. Perpindahan dari satu daerah ke daerah itu yang dimaksud di sini, wa kana yajibu ala kulli muslimin bima kata ayyuhajiru ila Rasulillah. Lah pada saat itu bagi orang-orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, kepada utusan Allah, itu diwajibkan untuk ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan supaya aman dari siksaan, dari disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa atlaqalan mutlaqake sapa jamangatun golongane ulama. Annal hijrata temasune hijrah iku kanat apa hijrah iku wajibatan wajib. Mimma kata saking kota Mekah ilal Madinati maring Madinah. Wa hadza utawi iki annal hijrata kanat wajibatun iku laisa ora ana apa hadza iku ala itlaqihi tetep ing atase mutlaqe hadza. Fa innahu maksudne kelakon iku la khususiyata ora ana sifat ketentonan iku maujud sifat khususiyah, sifat spesifik spesial lil Madinati kedue kota Madinah. Wa innamal wajibu angin pestine utawi kang wajib wa innamal wajibu angin pestine utawi wajib iku al hijratu hijrah berpindah ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa alihi wasallam. Wa atlaqat jama'atu anal hijrah kanat wajibatan mimma kata il Madinah. Lalu di sini disampaikan oleh musannif Imam Nawawi bahwasanya para ulama itu memutlakkan tentang hijrah. Maksudnya memutlakkan hijrah pokoknya pada saat itu orang muslim itu wajib hijrah, wajib pindah dari Mekah ke kota Madinah. Seperti itu, mutlak, pokoknya mutlak wajib hijrah dari kota ke Madinah. Wa hadza laisa ala itlaqihi, akan tetapi kemutlakannya itu bukan masalah pindahnya dari Mekah ke Madinah karena spesialnya kota Madinah, itu bukan. Jadi kemutlakannya wajib pindah itu, mutlak wajib pindah itu bukan karena ada sesuatu yang spesial di Madinah niku mboten. Sama sekali bukan. Akan tetapi pindahnya itu agar para orang-orang Islam itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullahnya, bukan karena Madinahnya. Jadi pemindahannya itu bukan karena kota Madinahnya yang ada sesuatu yang wah. Biasanya orang itu orang-orang itu pada mau pindah ke mana itu karena wah di sana itu ada seperti ini. Itu bukan. Jadi tidak ada hal yang spesial di kota Madinah. Wajibnya mutlaknya hijrah bukan karena spesialnya Madinah, karena ada khususiyah di kota Madinah, itu bukan. Tapi semata-mata karena mereka itu pindah itu karena untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajibannya namun kemauan, kewajiban hijrah itu bukan katus keluar, namun hanya diwajibkan untuk mengikuti, untuk pindah dari Mekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnul Arabi qasamal ulama radhiyallahu ta'ala anhum
dhahaba atau adhihaba fil ard haroban wa tolaban. Mandarin. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.